orang tangga darurat pada teriak-teriak semua, orang semua pada mau turun ke bawah, pada ribut pada turun ke bawah, sehingga kita semua pada panik juga. Ya kurang memang setelah maghrib tadi lah kejadian itu memang kepanikan itu muncul sekali gitu, ada udah mulai bau asap di mana-mana gitu, sehingga pada saat itulah kita semua pada ya semua menyelamatkan diri semua pada turun juga mencari jalan keluar supaya mana lagi pada saat kita mau turun juga pintu di bawah juga kondisi masih kekunci, jadi itu juga sempat buat kepanikan. Jadi pada saat itu katanya di luar melihat ada gedokan pintu, mereka mau membongkar pintu itu akhirnya. Kan biasanya memang kalau di situ kan tertutup gitu, mungkin kalau tahu kenapa akhirnya dibongkar paksa, akhirnya bisa keluar semua akhirnya. Sejauh yang Bapak ketahui, lantai 16 itu tempat apa Pak? Kantor atau ruangan apa gitu Pak? Setahu saya itu di sana kantor, katanya sih kantor pajak kalau nggak salah ya. Ada 2 kantor yang di sana berada itu, tahu, tapi persisnya saya kurang tahu juga sih. Memang saat itu memang di informasi itu kantor pajak gitu ya gitu. Jadi kita saat itulah memang diinformasikan kenapa, tapi penyebabnya juga kita belum tahu. Makanya kita saat ini masih melihat sejauh mana gitu loh, jangan sampai ya sampai ke kantor kita juga gitu loh. Jadi kita melihat dulu sampai mana, kalau kondisi sudah aman baru kita pulang gitu loh. Memang dari teman-teman semua itu sebagian pada pulang semuanya. Ketika pukul 18 atau 18.30 sekitar api yang masih berkobar itu, karyawan masih banyak yang di dalam kantor atau memang sudah bubaran kantor Pak? Ya masih dari kantor juga gitu Pak, sebagian masih dari kantor gitu loh. Ya masih di kantor, sebagian udah pada pulang, tapi masih sebagian masih ada yang di dalam kantor, karena kan biasa kan mereka pada setelah maghrib baru pada pulang dari rata begitu. Udah kayak gitu, ya kita nggak tahu pada semua tiba-tiba pada teriak-teriak kebakaran, mana lagi asap, bau asap ya, udah ke hidung kita, jadi udah pada ribut, jadi pada buru-buru mencari jalan keluar gitu. Jadi seperti itu kondisinya. Ketika awal mula api melahap ruangan di sekitar lantai 16 itu, apakah ada upaya pemadaman sendiri dari pihak pengelola gedung gitu Pak? Ya dari pengelola gedung sih udah ada, memang kita diarahkan sama satpam mereka supaya untuk cari jalan keluar gitu Pak. Tapi ya kita sendiri kan pada saat mau turun juga tutup, akhirnya kita bingung juga, sempat panik juga sih, tadi sempat rame gitu loh. Akhirnya pada alhamdulillah kita bisa akhirnya bisa keluar juga. Sempat tadi juga kepanikan juga pada saat ya belum lama kita pada saat keluar lampu mati lagi pas sudah, jadi kan makin rame. Apakah hidran atau pemadam lokal di dalam gedung berfungsi dengan baik atau enggak Pak? Wah kalau itu sih kurang jelas Pak, kita kurang paham dah kalau itu. Kalau memang hidrannya itu kurang jelas, kita belum sampai di mana kita nggak tahu. Tapi yang jelas kondisi kita kepanikan pada saat di dalam aja, kita sebagai karyawan kan mencari keselamatan buat gimana supaya kita bisa keluar dari gedung gitu. Tapi biasanya antisipasi sudah tersediakah di gedung ini Pak untuk alat-alat pemadam kebakaran seperti itu Pak? Tahu saya sih memang sudah ada ya memang ya. Memang kan mereka apa istilahnya, waktu itu juga pernah ada latihan pemadam kebakaran, pernah ada kita pernah tahu, tapi kan ini kenyataan sekarang ini kan lain, berbeda dengan pada saat latihan. Jadi kan kondisinya kayak panik kan lain dengan pada saat latihan, jadi buat seperti itu kan. Kalau sekarang kan kenyataan, jadi kondisinya udah ya beda gitu loh. Dari yang Bapak ketahui kan Bapak kebetulan juga di lantai 2 ya. Dari konstruksi bangunan sendiri, apakah ini bangunan yang mudah terbakar atau bangunan tua atau seperti apa Pak? Yang setahu saya memang udah bangunan tua ya, tapi kan ya kondisinya memang ya belum bagus, juga masih bagus sih lah bilangnya. Tapi memang kayak yang saya tahu memang udah bangunan yang cukup lama juga katanya. Jadi kita tahu porsinya dari pengelola gedung tahun berapa, kalau tahun 70-an kalau nggak salah gitu, kondisinya. Jadi memang kita belum tahu persis tahun berapa yang pasti. Tapi yang pernah saya dengar memang kita tahun 70-an, sama dengan tahun gedung ini juga, Sarina sama tahun-tahun lama semua gitu. Tapi yang memang lebih jelasnya bagusnya nanti ke pengelola gedungnya langsung. Memang pengelola gedung itu di lantai 14 sendiri di sana dia, biasanya tempat kantornya di situ. Maka tadi saya pikir kan ada di lantai 14 kan memang ada kantin, tapi ternyata bukan di kantinnya, ternyata di lantai 16-nya di atasnya. Jadi kita belum tahu awal penyebabnya kenapa ini seperti itu. Sebelumnya belum pernah terbakar gedung ini, apa ada ceritanya? Belum pernah. Setahu saya belum pernah. Baru kali ini aja kayaknya. Tapi upaya latihan pemadam kebakaran bahkan belum lama ini belum digelar ya dari pihak pengelola gedung untuk upaya memadamkan api dari latihan kebakaran seperti itu. Pernah sih waktu itu pernah latihan gedung, kita dikasih tahu pemadaman atau gimana cara itu pernah itu, tapi ya itu kondisinya kan ya biasa-biasa aja lah, karena kan oleh latihan doang. Memang kan dari pihak pengelola gedung sudah memberikan edaran itu ada latihan pemadaman seperti itu. Jadi ya kita tidak terlalu panik. Kalau sekarang kan tadi aja pada saat mau ini kita udah keluar udah pada panik, buru-buru
udah nggak mikirin barang lagi yang di dalam, kita udah buru-buru cari keselamatan gitu loh. Seperti itu kondisinya. Dan terakhir nih, Bapak belum kembali ke rumah, apa ada alasan tertentu Pak untuk ngecek ke dalam lagi atau seperti apa Pak? Ya kita mau lihat dulu, saya mau ngecek sampai seberapa jauh, nanti kalau mau kelihatan udah normal, kita anggap tidak sampai ke bawah, ya udah kita pada langsung pulang. Memang sih cuman apa istilahnya, nggak semuanya, cuma beberapa orang yang ditugaskan sama pimpinan untuk melihat gimana kondisinya gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya Pak Surya Negara. Kita berharap api dapat segera dipadamkan dan tidak menjalar ke lantai manapun ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya pemirsa, dapat kami informasikan kembali bahwa api mulai menjalar di Wisma Kosgoro berawal dari lantai 16 sekitar pukul 18.30 tadi, dan sampai saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dari tim pemadam kebakaran ataupun dari pihak kepolisian. Dugaan sementara adalah korsleting di salah satu ruangan di lantai 16, yaitu di PT Prakarsa Adiguna yang bergerak di bidang panel listrik bawah air. Namun informasi tersebut masih bersifat sementara dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Serta sampai saat ini juga belum dapat diinformasikan adanya korban jiwa, karena dari pihak pemadam kebakaran ataupun dari pihak kepolisian tidak menemukan adanya korban jiwa akibat musibah ini. Lalu lintas sendiri juga sampai saat ini masih dalam pengaturan pihak kepolisian. Dari arah Sarinah Tamrin menuju Bundaran Hotel Indonesia, lalu lintas tersendat, kendaraan melaju sekitar 10 sampai 20 km per jam, sehingga bagi para pengendara diharapkan berhati-hati ataupun lebih baik menghindari jalan Tamrin yang menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia dari arah Sarinah Tamrin menggunakan jalur lain. Upaya pemadaman api juga sampai saat ini masih berlangsung. 1 unit tambahan mobil snorkel dengan ketinggian sekitar 100 meter untuk pemadaman api di lokasi gedung-gedung tinggi juga sudah dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran, dan kita berharap api dapat segera dipadamkan dan tidak menjalar ke lantai-lantai yang berada di bawahnya. Demikian informasi dari Wisma Kosgoro, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rama atas informasinya, tapi kami masih akan mengupdate informasi terbaru dari lokasi kebakaran terletak di Jalan MH Tamrin di Wisma Kosgoro. Kabar malam segera kembali. Di gedung Wisma Kosgoro Jalan Tamrin Jakarta Pusat hingga saat ini masih mencoba regu pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang terletak di lantai 16, 17 dan juga 18. Informasi yang kami himpun pemirsa bahwa diduga kebakaran ini diakibatkan korsleting listrik yang letak di lantai 16. Informasi yang juga bisa kami himpun bahwa sistem sprinkler atau pemadaman otomatis yang terletak di gedung tersebut memang tidak berfungsi, sehingga akhirnya kemungkinan api menjalar ke 3 lantai yang ada di Wisma Kosgoro ini pemirsa. Inilah kondisi terkini pemirsa, di mana memang saat ini pemadam kebakaran masih berupaya untuk memadamkan api, bahkan sempat pemadam kebakaran atau regu pemadam kebakaran kesulitan untuk memperoleh air karena memang sulitnya untuk memadamkan api, sehingga pada akhirnya pemadam kebakaran harus menyedot air yang berasal dari Bundaran Hotel Indonesia. Atau kita juga lihat bahwa memang kondisi jalan yang juga sulit dan juga kondisi air yang memang cukup sulit, sehingga pada akhirnya air disedot dari Bundaran HI pemirsa untuk mencoba memadamkan api yang terletak di 3 lantai gedung Wisma Kosgoro ini pemirsa. Informasi yang juga kami himpun bahwa memang belum bisa berhasil dipadamkan, tapi memang tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka akibat kejadian ini pemirsa. Kami masih akan menginformasikan update terbaru dari lokasi kebakaran di Wisma Kosgoro sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kabar malam pemirsa, informasi terkini di lokasi kebakaran yang terjadi di gedung Wisma Kosgoro Jalan Tamrin Jakarta Pusat akan diinformasikan oleh reporter TV One. Sudah ada Olen Oster di sana. Olen, selamat malam. Silakan dengan laporan Anda, Olen. Selamat malam, Caca. Ya, selamat malam Caca, Anissa dan pemirsa. Memang sampai saat ini kita ketahui sudah 3 jam para petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang masih berkobar di lokasi kebakaran di Wisma Kosgoro Jalan MH Tamrin, dan sejauh ini memang sudah ada 38 mobil dinas pemadam kebakaran yang diperbantukan untuk memadamkan api, dan bahkan yang terakhir baru sekitar 20 menit yang lalu yang dapat Anda saksikan ini adalah snorkel, merupakan mobil tangga dari dinas pemadam kebakaran, berupaya untuk sampai dengan ketinggian 90 meter. Mobil tangga ini berupaya untuk memadamkan api dari sisi yang lebih dekat. Jika beberapa jam yang lalu dinas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dari sisi gedung
di sebelah kiri dan sebelah kanan dari gedung Wisma Kosgoro, yaitu Oil Center dan Sinarmas. Namun informasi juga terakhir yang kami dapatkan bahwa sudah ada beberapa anggota dari Dinas Pemadam Kebakaran yang berupaya masuk melalui dalam gedung dan menggunakan tangga darurat untuk kemudian ke lantai 16, 17, 18, 19 yang merupakan lokasi terjadinya kebakaran di Wisma Kosgoro. Kami akan berbincang-bincang terkait tentunya dengan update terkini keadaan di seberang sana yang merupakan lokasi terjadinya kebakaran dan juga tentunya pengalihan arus lalu lintas dengan Kapolres Jakarta Selatan. Namun saat ini saya kembalikan dulu ke Caca Anissa di studio. Baik Olan, ditahan dulu laporannya Olan karena informasi penting dan terupdate nanti akan kami kabarkan di sesaat lagi pemirsa. Namun saya, Caca Anissa, harus mengakhiri kabar malam untuk malam hari ini. Namun informasi penting lainnya sesaat lagi.